wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Dewi Hadi Sudarmo Pintar Makarim, wa ila ruhi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan fi qaryati Desa Bener. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa barik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Selasa sore, alhamdulillah urang sadayana tiasa ngumpul ngariung dina Masjid Baitul Hikmah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan urang sadayana sehingga pada kesempatan sore ini urang sadayana tiasa didiukeun ku Allah dina majelis ilmu, dina majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan urang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, ke para sahabatna, ke para tabi'ina sholihin, lumeberna ka urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Setiap jiwa manusia yang dilahirkan di dunia oleh Allah dibekali yang namanya hati. Hati setiap manusia dibekali oleh Allah dua sifat, yaitu sifat basariyah dan yang kedua sifat basirah. Sifat basariyah manakala masih kuat dan muncul di hati setiap manusia, maka sifat basariyah ini akan menghijabi hati untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sifat basariyah? Sifat basariyah adalah sifat kemanusiaan yang mana di dalam sifat itu mengandung nafsu, yaitu nafsu amarah dan juga nafsu nafsiyah. Ada tiga nafsu yang ada di dalam sifat basariyahnya manusia, yaitu nafsu amarah yang kita lambangkan dengan nafsu paru-paru. Nafsu yang mana sifat basariyah yang wujudnya nafsu paru-paru ini akan membisikkan hati manusia untuk berlaku amarah, marah, jengkel, bededek, dendam, sewot, kasebel.
Itulah sifat yang dilambangkan dengan sifat nafsu paru-paru. Yang kedua, di dalam sifat basariyah manusia itu ada nafsu yang dilambangkan dengan perut. Itulah nafsu lawamah, yang mana nafsu itu merupakan cenderung membisikkan hati kita untuk mencintai dunia atau syahwatun dunia. Keserakahan, pelit, medit, kikir, bakhil, semua tentang harta, tentang perut, tentang jabatan, tentang wanita, semua muaranya ada di sifat basariyah, yaitu nafsu perut. Yang ketiga, sifat basariyah manusia yaitu dilambangkan dengan nafsu otak, yang mana nafsu inilah yang sangat lembut, yang selalu membawa manusia menuju menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling berilmu, merasa ingin dihargai, merasa ingin dihormati, merasa dan merasa. Merasa saya yang masak, merasa saya yang nyangkul, merasa saya yang pengajian, merasa saya yang memberi pengajian. Di dalam hatinya sifat basariyah ini tidak mau mengajak hati menyatakan bahwa Allah lah sang tunggal yang berperan, hidup Allah yang berperan. Jadi sifat basariyah ini merupakan sifat yang harus dibunuh, sifat yang harus dibersihkan di dalam hati kita. Manakala ketiga nafsu tadi yang ada di sifat basariyah sudah engkau sucikan, sudah engkau bersihkan, maka hiduplah sifat yang kedua, yaitu sifat basiro. Apa itu sifat basiro? Yaitu sifatnya hati yang hanya ingin berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sifat basirah manusia ini tertanam di dalamnya nafsu mutmainah, nafsu yang baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irjini, kembalilah, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Jadi nafsu mutmainah yang ada di dalam sifat basirah manusia ini, cirinya selalu mengajak hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa yang namanya kembali kepada Allah tidak, atau jangan sampai menunggu meninggal nanti, Bu. Kembali kepada Allah jangan hanya menunggu wafat. Belum tentu meninggal nanti engkau kembali kepada Allah. Manakala ketika hidup di dunia hatimu tidak ingin kembali kepada Allah. Meskipun ruhnya sudah dicabut dari jasad, kembalinya justru ke alam jin. Ada yang bersekutu dengan jin, kembalinya ke alam jin. Ada yang kembali ke alam barzah, tetapi karena masih meninggalkan dosa-dosa, di alam barzah masih harus menanggung siksaan.
Maka sebelum itu terjadi, ketika engkau hidup di dunia, lekas-lekaslah hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kuncinya agar kita bisa kembali kepada Allah? Kuncinya adalah belahlah dadamu seperti Rasulullah yang mau Isra Mi'raj, dadanya dibelah dulu oleh malaikat Jibril. Apa maksudnya itu? Terimalah ilmu pengajaran dinul haq yang membimbing hati untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau sudah membelah dadamu menerima ilmu dinul haq, Allah akan memproses dirimu, membersihkan hati dan jiwamu dengan ilmu. Yang tadinya hati penuh kekotoran nafsu amarah, yang tadinya hati sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dendam, dendamnya bahkan dipendam meskipun berhadap-hadapan rumah, bersebelahan rumah, tetapi hatinya masih menyimpan dendam. Na'udzubillah. Jangan sampai nafsu amarah membawa hatimu meninggal di dunia masih membawa yang namanya dendam, dengki, sewot, sebel, marah, enggak ikhlas terhadap perlakuan anak ke orang tua ke anak. Ikhlaskan semua itu. Lihatlah Allahnya yang memerankan. Yang tadinya hatinya penuh dengan kekotoran nafsu perut, cinta dunia, membangga-banggakan dunia, membangga-banggakan harta, membanggakan anak, membanggakan kesuksesan anak, membanggakan jabatannya, membanggakan istrinya dan sebagainya, semua tolong untuk dibersihkan di dalam hati. Yang tadinya hatinya dipenuhi dengan kekotoran nafsu otak, hidupnya selalu ingin dihargai, dihormati, diwahkan, bahkan mohon maaf ibadahnya masih ada di dalam hati gretek, ingin dipuja lan dipuji orang, ingin dianggap soleh, ingin diwahkan orang lain, maka itu hatinya masih dalam keadaan gelap gulita. Memang kalau bisa ilmu ini jangan tersampaikan. Mengapa? Karena jika ilmu ini tersampaikan, maka kekotoran hati itu akan bersih, Bu. Dan jin atau iblis gak mau itu terjadi. Yang diinginkan iblis, setan atau jin itu, hebat-hebatlah engkau laku zahir ibadahmu, megah-megahkanlah masjidmu, tetapi hatimu yang penting masih dalam keadaan gelap gulita, menyekutukan Gusti Allah. Itu yang diinginkan, Bu. Setan sekarang nggak sedih kalau masjid ramai, pengajian ramai. Yang penting hatimu masih dalam keadaan gelap gulita. Itu yang penting, hatimu tidak melihat Allah. Itu yang diinginkan nafsu. Pernah bahkan sering ada yang menyampaikan kepada kami, tolong Mas, jangan disampaikan di muka umum. Tolong jangan disampaikan di orang yang awam. Terus tak jawab, Pak Bu, jika di gelas itu isinya air yang keruh, jika dibiarkan kira-kira selamanya keruh apa tidak?
Keruh apa tidak, Bu? Meskipun gelasnya bagus, meskipun ibadahnya bagus, tetapi hatinya keruh. Jika dibiarkan kira-kira selamanya keruh apa enggak? Terus tak jawab. Jika itu gelas yang berisi air yang keruh dibiarkan, dibandingkan disiram dengan seteko air yang bening, kira-kira gelasnya lama-lama bening enggak? Bening enggak? Meskipun disampaikan di tengah-tengah umat yang hatinya masih dalam keadaan gelap gulita, saya yakin insya Allah manakala hatimu mau membuka sedikit saja, hati yang tadinya keruh disiram terus-terusan dengan air zam-zam, maka gelas yang keruh berubah menjadi air zam-zam. Tetapi prosesnya jangan heran, Bu, yang namanya air keruh disuntak, diisi terus sama air zam-zam, pasti air keruhnya itu naik ya, Bu, pasti akan keluar sedikit demi sedikit. Artinya apa? Jangan heran manakala dalam proses ilmu ini Allah akan mengujimu dengan berbagai hal dalam rangka proses pembersihan dirimu. Yang tadinya cinta dunia, Allah uji dunia. Allah uji kekurangan makanan, kekurangan harta. Tetapi jangan risau, justru itulah tanda kasih sayangnya Allah terhadap kita. Yang tadinya engkau merasa begegah-begegeh, nyahok begegah-begegeh, Bu, petentang-petenteng nyahok, merasa aku yang hebat, aku yang kuat, Allah uji dengan sakit. Itu untuk menghabiskan dirimu, pengakuan dirimu terhadap dirimu, agar yang muncul dalam hatimu la haula wala quwata illa billah. Itu proses modalnya cai tadi. Proses Allah mengeluarkan air yang keruh dari dalam gelas diganti dengan air zam-zam yang sangat jernih. Itulah proses, Bu. Yang tadinya engkau merasa engkau berilmu, maka keluarkanlah merasamu itu. Yakinlah bahwa ilmu itu hanya titipan Allah. Jangan pernah sedikit pun ada pengakuan dalam dirimu tentang apa yang ada di dalam dirimu. Itulah proses awal agar engkau bisa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra, Maha suci alladzi hidup, asra yang telah memperjalankan, bi'abdihi hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid al-aqsa. Artinya apa, Bu? Laku Isra itu perintah dari Rasulullah agar kita untuk menjaga hubungan baik sesama manusia. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik sama manusia sedangkan hati kita masih dalam keadaan gelap guli? Bener gak? Bener gak, Bu? Meskipun datang pengajian, pulang pengajian ngomongkan batur, karena hatinya belum dicuci dengan air zam-zam. Artinya belum Isra. Datang ke masjid, di tengah perjalanan ketemu batur, kadele
nyolong kodor, kadel nyantai, di dalam hatinya muncul gretek, jalma eta gitu-gitu. Neswayah nama maghrib masih apa ngaropi, kuduna ke masjid malah ngaropi. Jika muncul hati yang sewot terhadap orang yang belum digerakkan hatinya ke masjid, itu tanda hatimu masih bermasalah. Jangan sampai hati kita merasa dengan puja dan puji oleh manusia kita terlalaikan. Ingat Bu, pujian makhluk, pujian manusia itu racun yang mematikan imanmu. Jangan pernah engkau merasa bangga dipuja dan dipuji oleh makhluk, karena pujaan dan pujian makhluk itu adalah racun yang pelan-pelan mematikan imanmu. Kenapa seperti itu? Hatimu akan lalai bahwa engkau bisa ngibadah karena diibadahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu bisa menerima, Bu, bahwa kita ini gerak karena digerakkan Allah, karena kita ini hidup dihidupkan Allah, karena kita ini bekerja dikerjakan oleh Allah. Yang muncul di dalam hatinya, aku sholat ya aku yang sholat, aku bekerja karena aku hebat. Maka ayo terimalah terus ilmu ini sebagai air zam-zam yang membersihkan hatimu agar engkau bisa berlaku isra dalam kehidupan sehari-hari. Jika hatimu bersih, Bu, meskipun engkau ngoret, ngoret ya, ngoretmu itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun engkau kegeroh, nyahok kegeroh ya, ini nyahok pekerjaan sehari-hari. Kegerohmu itu nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena hatinya menyadari semua itu yang berperan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah cukup hatimu isra saja? Apakah cukup hatimu memperbaiki ibadatul jawareh, ibadah zahir? Tidak, Bu. Ibadah zahir saja itu tidak cukup. Isra saja tidak cukup, maka tingkatkanlah ibadahmu menuju mi'raj berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi akma." Wa man kana, barang siapa fi hadhihi, di dunia, akma, buta mata hatinya terhadap Allah, fahuwa, maka dia fil akhirati, di akhirat, akma, juga akan buta mata hatinya untuk ketemu Gusti Allah. Wa adhallu sabila, dan dia dalam kesesatan yang jauh. Dalil ini jelas mengatakan bahwa pertemuan dengan Allah itu wajib hukumnya hatimu dilaksanakan di dunia. Jika mata hatimu gelap, mata hatimu buta akan ketemu Allah, maka jangan harap di akhirat untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bertemu Allah itu diartikan ruh melihat Allah? Tidak. Yang dimaksud pertemuan dengan Allah adalah hatimu menyadari bahwa setiap apapun yang aktivitas ibadah maupun kegiatan lain itu semata-mata datangnya dari Allah.
semata-mata digerakkan oleh Allah, dan semata-mata yang berperan hanya Allah Subhanahu wa taala. Cek sunana teh eta makrifat endep-endepan Bu. Tetapi meskipun segitu sudah alhamdulillah. Karena masih banyak di luar sana yang setiap aktivitasnya bahkan ibadahnya hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya dalam sholatmu, sudahkah sholatmu khusyuk, senantiasa Allah yang ada dalam hatimu? Sudahkah di dalam sholatmu engkau bisa bertemu Allah? Coba tanya dalam hati nuranimu. Saya yakin jika engkau belum disinari oleh Allah cahaya dinul haq ini, maka hatimu pasti masih ketemunya adalah bertemu makhluk. Aku yang sholat, nggih Bu nggih. Aku yang sholat, aku yang hebat. Itu baru sholat Bu. Di sholat aja nggak ketemu Allah, apalagi di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pasti yang muncul akunya yang hebat. Na'udzubillahi min. Maka dengan Isra wal Mi'raj, Mi'raj itu tingkatkanlah hatimu untuk nembus langsung melihat Allahnya. Di dalam melayani, memberikan kopi kepada suami, di situ ada Allah, di situ ada Mi'raj. Di dalam suami yang merengut, di situ pun ada Allah, ada Mi'raj. Nggih Bu nggih. Di dalam enggak punya uang, itu pun ya ada Allah. Di situ pun ada Mi'raj. Di dalam sakit, di situ pun ada Allah. Teruslah sibukkan hatimu untuk terus memandang mentok terhadap Allahnya Bu, sampai-sampai makhluknya tidak kelihatan. Bu, kalau engkau masih kelihatan dunia dan seisinya, belum bisa dikatakan engkau mi'raj terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilambangkan bahwa Rasulullah mi'raj itu meninggalkan dunia, naik ke langit sab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha, Mustawa dan As. Dilambangkan seperti itu. Artinya apa? Untuk engkau bisa ketemu Allah, wajib hukumnya hati meninggalkan cinta terhadap dunia. Berat nggak Bu? Berat nggak? Berat nggak? Apa tandanya jika dirimu masih cinta dunia? Pengen tahu Bu tandanya apa? Apa tandanya di dalam hatimu masih ada cinta dunia? Apa tandanya? Hati kita masih takut akan kematian. Bener nggak? Bener nggak Bu? Maka ayo Bu, justru kalau Rasulullah mi'raj meninggalkan dunia, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 7, langit tingkat 7 Sidratul Muntaha, jangan sampai kita malah mi'rajnya itu masuk ke bumi tingkat mendelep. Tak tanya Bu, kalau di dalam bumi itu, masuk ke dalam bumi itu panas enggak? Panas enggak Bu? Coba, mungkin ada bapak-bapak yang pernah menggali kubur, ya. Kuburan itu dalamnya berapa meter Bu?
2,5 meter aja. Kira-kira geus engap encan di ditu teh. Sigana geus pengap ya. Geus engap ya. Baru tanah digali 2,5 meter untuk kuburan aja itu rasanya sudah panas. Ya. Semakin digali ke dalam sampai bumi lapis 7 ke dalam sana, panasnya melebihi panasnya matahari. Artinya apa, Bu? Artinya coba kondisi hati panjenengan itu di mana? Sudahkah mulai mi'raj, meninggalkan dunia, mulai tiis ya? Kalau ke Sadahayu itu lebih tiis, Bu, ya. Karena sudah mulai jauh dari permukaan bumi. Kalau sudah naik lagi ke atas, mulai meninggalkan bumi, semakin dingin. Artinya apa? Hatinya semakin tenang, semakin jauh dari sifat amarah. Tetapi sebaliknya, jika dirimu gampang panas, gampang emosi, gampang dendam, artinya dirimu bukan malah mi'raj ke langit 7 ketemu Allah, tetapi malah nyungsep masuk ke dalam bumi tingkat 7 ke dalam sana yang panasnya luar biasa. Ayak tanggane ayak tetanggana beli kulkas kan tiis ya, malah dewek nah kepanas. Itu tandanya dirimu eker nyungsep dina bumi tingkat 7 kateoh sana, Bu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ayah bapak-bapak bakul cimol hayam kacidak beli ya. Tetapi Allah duit ya. Batur mah bisaan wae belian cimol ya. Itu ke geus paranas. Gitu nggih Bu nggih. Masih sok gitu Bu? Sok itu masih? Ente ayeuna mah. Ente ayeuna mah. Itu mah perlambang Bu. Nek cimol aja wis panas, angot mobil geblak. Gitu nggih Bu? Iya. Nek bature tetanggane beli cimol geus panas, angot beli mobil geblak Bu. Bisa meriang 7 hari 7 malam. Allahu Akbar. Itu tandanya hatimu mi'rajnya malah nyungsep di dalam bumi lapis 7 ke bawah, Bu. Tidak semakin tenang, malah semakin gemerangsang. Na'udzubillahi min. Berarti syarat utama engkau bisa mi'raj adalah hatimu meninggalkan semua ubud dunia. Nek mencintai istri, cintamu karena Allah. Mencintai suami, cintamu karena Allah. Di dalam mi'raj, perjumpaan hati menuju Allah, Rasulullah menggunakan kendaraan, Bu. Kendaraannya apa? Buruk. Apa itu buruk? Lain meleburuk lain ya. Lain. Buruk itu dilambangkan oleh Allah dengan kuda. Ya. Kenapa kuda? Kuda itu lambang terhadap nafsu cintamu terhadap dunia. Kudanya punya sayap nih, Bu. Sayap itu perlambang bahwa nafsu terhadap tahta, jabatan. Ya. Da aing mah jabatannya sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga ge sombong. Ya, apalagi nanti jadi kepala desa. Ya. Jadi kepala keluarga ge sombong, apalagi kepala desa. Akhirnya tidak jadi kepala desa, malah jadi kepala dosa. Nah iya.
Bagaimana tidak? Karena hatinya masih penuh dengan kekotoran terhadap cinta dunia. Yang harusnya jadi kepala desa, akhirnya jabatannya menjadikan dirinya menjadi kepala desa. Ya Bu nggih. Ya. Maka kepalanya adalah buruk itu wanita yang cantik. Ibu-ibu kalau melihat di sinetron ayat drama Korea Nung Kasep, kira-kira hatinya gimana? Itu namanya sifat basaria. Bu, nggak usah jenengan Bu, tak ngomongin saya aja ya, kliwer gitu nggih. Nafsu basaria itu pasti muncul. Cuman bedanya jika engkau dibekali ilmu dinul haq, lekas kembali kepada Allah. Buruk itu lambang nafsu, tetapi sama Rasulullah jabatannya, hartanya, tahtanya, wanitanya dijadikan jalan untuk ketemu Allah. Ya Bu. Ya. Istrinya Khadijah, Siti Khadijah, luar biasa beliau membela Rasulullah. Artinya apa? Istrinya dijadikan jalan untuk ketemu Gusti Allah. Jabatan beliau sebagai kepala pemerintahan dijadikan untuk membina umat. Kebanyakan kepala dosa ya, tidak menjadikan jabatannya untuk membina umat menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu adanya di desa negara yang jauh sana Bu. Bukan di sini nggih? Bukan. Buktinya apa? Di sini di desa kita kegiatan keagamaannya hidup ya. Isra Mi'rajnya hidup, pengajiannya hidup. Itu tanda bahwa pemimpin kita sangat mendukung kegiatan keagamaan. Harta, tahta, wanita dijadikan oleh Rasulullah untuk jalan menuju Allah. Bukan malah sebaliknya Bu. Jangan sampai buruk itu malah menjadikan dirimu nyungsep menuju bumi tingkat 7. Paham nggih? Paham maksud saya nggih Bu? Jangan sampai nafsu itu yang engkau kendarai itu tadinya naik malah menjadikan nyungsep. Artinya apa? Hartamu menjadikan dirimu semakin lalai terhadap Allah Subhanahu. Itu tandanya hartamu, burukmu itu nyungsepkan dirimu menuju apa? Bumi tingkat 7. Ilmu pun juga buruk Bu ya. Jangan sampai dengan ilmu itu menjadikan dirimu semakin takabur, semakin riya, semakin merasa paling alim. Itulah tandanya engkau tidak ketemu Allah, tetapi justru malah nyungsep ke dalam bumi tingkat 7 yang panas sana. Da aing teh ulama ya. Da aing teh kiai, kuduna aing teh lamun pengajian di tempat kena di barisan paling depan. Gitu nggih Bu? Pra sama panitia pengajian di tempat kena malah ditukan. Kira-kira panas ndek? Panas ndek Bu? Jika ibu-ibu yang nggak panas, karena sudah paham. Jika yang nggak paham Bu, masya Allah, gremeng hatinya Bu, nyahong gremeng. Besok-besok mual diundang mah, da aing mah kuduna diharap malah ditempatkan kan. Da aing mah kuduna naik di panggung bersama ulama yang lain ya. Ternyata di tempat kena malah di panas Bu, kemutuk Bu. Allahu Akbar. Itulah yang dinamakan nerakanya dunia. Kembali kepada buruk tadi, bagaimana Rasulullah bisa mengendalikan nafsunya agar bisa
nafsu itu menjadi jalan menuju Allah, kuncinya adalah buruk itu dituntun oleh malaikat Jibril. Apa itu malaikat Jibril? Artinya nafsu itu harus dikendalikan dengan ilmu. Bukan ilmu syariat saja, Bu, tetapi ilmu tentang babakan hati untuk senantiasa marifat kepada Allah. Dan kalau engkau memiliki harta sebanyak gunung Uhud pun, jika hatimu tidak dibekali ilmu makrifat kepada Allah, maka harta itu akan menjadikan dirimu hijab kepada Allah, tidak pernah terlihat Allahnya dalam hatimu. Yang kaya semakin kikir, tandanya itu. Engkau yang punya jabatan, manakala tidak dikendalikan dengan ilmu dinul haq, marifat kepada Allah, maka jabatan itu akan menjadikan dirimu lalai terhadap Allah, meskipun jabatannya berupa kepala rumah tangga. Da aing mah kepala rumah tangga, maneh mah nu hirupan aing gitu ya, Bu ya. Maneh mah kudu hormat ke saya. Itu namanya hatinya sedang dalam keadaan gelap gulita. Sadar Pak Bu ya. Kami sampaikan pada kesempatan sore ini, bagi siapapun termasuk diri saya dan panjenengan semua yang masih hatinya terus terselimuti amarah, nafsu terhadap dunia, ingin dihargai, dihormati, diwahkan, diorangkan, diajeni, mulai saat ini lerenono. Nyahok lerenono. Naon Sundana Bu lerenono sih? Mulai ayeuna tolong dieureun. Selamanya engkau enggak akan mi'raj kepada Allah manakala nafsu tiga itu, sifat basariyah itu masih bertengger di dalam hatimu. Ya. Makanya kami mengingatkan untuk diri saya dan panjenengan semua, mulai saat ini nafsu paru-paru, nafsu perut dan nafsu otak lereno erenan ya Bu. Ibunya nyaho oma jenang ya. Ya, gitu nih Bu. Lerenono itu erenan Bu, ya. Di erenan guys. Kenapa Bu? Jika itu masih bercokol dalam hatimu, tidak mungkin engkau bisa ketemu Gusti Allah. Enggak mungkin Bu. Ya. Mau ketemu gimana? Ya. Di dalam sholatnya masih karena ingin dipuja dan dipuji manusia. Di dalam ceramahnya masih ingin ditakzimi oleh santri-santrinya. Di dalam pimpinannya masih ingin dihormati, dipatuhi oleh bawah-bawahannya dan masyarakatnya. Ya. Itulah kondisi hati yang tidak mentajalikan Allah semua yang berperan. Ingat bahwa jabatan itu karena titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apapun aktivitas kita di dunia, itu pun karena diaktivitaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Bu, di dalam perjalanan kita mi'raj kepada Allah, pasti engkau akan mengalami ujian-ujian. Ada yang dimasukkan oleh Allah di dalam alam mukasafah, yaitu alam terbukanya gaib. Awas hati-hati.
Perlu kami sampaikan bahwa sekali-kali ruh manusia yang sudah wafat itu tidak bisa kembali ke dunia dalam wujud apapun. Sekali lagi, hati-hati dengan jebakan jin, iblis, setan laknatullah yang mengaku-ngaku sebagai leluhur, sebagai ruhnya orang tua kita yang sudah wafat. Ingat, ruh yang sudah wafat itu tempatnya ada di alam barzah. Alam barzah merupakan sekat dinding yang tebal antara dunia dan akhirat. Nggak mungkin balik ke alam dunia. Kalau balik lagi enak. Sing dulunya nggak sodakoh pengen sodakoh, Bu. Bener nggih? Di Al-Quran dikatakan, yang dulunya nggak sholat pasti pengen sholat, gitu nggih? Yang dulunya nggak mau gotong royong pasti hanjakal ke, hayang balik ke dunia pengen gotong royong. Yang dulunya hanjakal can makan tahu bacem pengen balik ke dunia minta tahu lamun gitu mah enak ya. Tetapi Allah mentakdirkan bahwa ruh manusia yang sudah meninggal itu mutlak tempatnya ada di alam barzah. Ingat Bu, yang namanya jin khorin itu bisa membo-membo. Nyahok membo-membo, mirip-mirip ngaku-ngaku, hati-hati. Awalnya ngaku-ngaku sebagai ulama, saya adalah Syekh Fikih yang hidup di 1000 tahun yang lalu. Anak cucuku, mulai sekarang laksanakan sholat, laksanakan sedekah, tahajud kalau perlu. Awalnya bisiki yang baik. Tetapi lama kelamaan karena kita sudah yakin itu ulama beneran, jin yang menjelma sebagai ruhnya orang ulama yang alim itu, karena kita sudah percaya, akhirnya pelan-pelan kesini mulai membelokkan terhadap tauhid. Mulai sekarang kamu bikin ini, bikin itu dan sebagainya, membisikkan yang mengajak hatimu untuk lalai atau belok terhadap keyakinan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Bu fakta ini. Ada yang minta tahu bacem, ada menganggap dengan tahu bacem itu kalau sudah dibikinkan tahu bacem di sana akan bahagia. Hati-hati Bu. Perlu kami sampaikan bahwa yang nyampe ke dalam ruh itu hanya 3, yaitu doa anak yang mendoakan. Meskipun di situ ada ingkung, ada tahu bacem, ada sate, itu niatkan sedekah untuk almarhumah, gitu nggih Bu? Nggak apa-apa. Mau wujudnya jenang abang, jenang putih, nggak masalah. Niatkan untuk sedekah terhadap almarhumah. Jangan sampai hati kita terbelokkan. Kami tidak memaksakan keyakinan ini dan kami tidak menyalahkan keyakinan yang lain, tidak. Tetapi kami menyampaikan apa yang menjadi keyakinan dinul haq ini. Hati-hati terhadap jebakan jin khorin. Karena apa Bu? Jin khorin itu dia mengikuti kehidupan sehari-hari orang manusia itu. Jadi dia tahu persis kehidupan sehari-harinya. Kalau dia suka mendoan, ya dia tahu bahwa orang itu suka mendoan. Gitu Bu. Maka tolong jadikan hati kita semakin berpegang teguh terhadap tali agama Allah. Tolong jadikan hati kita untuk terus menjadi
kekasih-kekasihnya Allah, yang mana dengan semuanya itu kita tidak akan tertipu terhadap kesenangan dunia. Ada Bu, ketika kita berjalan menuju perjumpaan dengan Allah, kita diuji dengan datangnya makhluk. Bisa makhluk itu mewujudkan dirimu, bisa Bu. Pas tahajud, tiba-tiba muncul di dalam penglihatan kita ini makhluk seperti diri kita Bu. Bisa diajak omongan. Bisa dia mengaku sebagai orang alim. Hati-hati. Yang tidak mungkin bisa diserupai di dalam alam apapun termasuk alam mimpi hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi. Nggak bisa. Jadi bonus bagi jenengan kalau bisa dimimpikan Rasulullah, itu hak datangnya dari Rasulullah. Subhanallah. Tenangnya hati itu tidak bisa tergambarkan dengan apapun manakala hatimu dimimpikan Rasulullah Bu. Dunia seisinya ketika engkau ditemukan oleh Allah di dalam alam mimpi dengan Rasulullah, maka kesenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di alam dunia. Karena jin pun tidak bisa membo-membo Rasulullah. Nggak bisa Bu. Nek mirip Vicky itu bisa, hati-hati ya. Nek dalam mimpi jenengan ditemuin Vicky, saking takjubnya katakanlah ya, jangan sampai ya Bu, itu berarti kerjaannya jin, setan laknatul. Nek jenengan dalam mimpi ditemukan dengan orang-orang yang engkau fans itu loh Bu, fans. Nah, sahrukan itu adalah lambang nafsu Bu. Hati-hati ya. Itu jin masih bisa menyerupai apapun kecuali Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, terakhir kami mengajak kepada panjenengan semua, terus kita tingkatkan hubungan baik kita di Simbar ini, di desa ini, sesama tetangga, sesama saudara, sesama sanak famili, sesama orang tua, dari mertua ke anak, anak ke mertua, anak ke ibu, ibu ke anak. Jangan sampai kakak dengan adik, jangan sampai tetangga satu dengan tetangga yang lain ada bededek di dalam Sudah saatnya di Simbar terbebas dari semua penyakit hati. Gitu nggak Bu? Dengan semua hati yang seperti itu, saya yakin Simbar Desa Bener akan terhindar dari perpecahan, akan muncul persatuan. Meskipun di atas banyaknya perbedaan ekonomi, perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan apapun, tetapi hatinya sama-sama melihat Allahnya, saya yakin persatuan tetap berada di atas apapun, di atas tegaknya di dusun Simbar Jaya ini. Kalau semua masyarakatnya sama-sama melihat Allahnya, sing sugih yo ndeleng Allahnya, sing urung sugih yo ndeleng Allahnya. Enak nggih Bu? Enak. Ya. Maka kita jadikan surga di dalam daerah ini, kita jadikan kenyamanan di dalam daerah ini untuk saling gotong royong. Ingat Bu, bentar lagi malam Jumat besok kita ada pengajian memperingati Isra Mi'raj yang akan diberi tausiah oleh beliau Bapak Ki Haji Sukiran dari Pahonjean. Ayo sing daratan, ibu-ibu bawa takirna, ya Bu nggih. Bapak-bapak datang, semua guyub rukun di dalam pengajian itu, semua mendengarkan dengan khusyuk.
Insya Allah dengan kita sama-sama menuju jalan kepada Allah, barokah Allah turun di daerah Simbar, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari malapetaka, dan dikokohkan persatuan di Simbar ini. Amin ya robbal alamin. Kita sukseskan, Bu. Siap datang nggih? Monggo. Diajak tetangganya, diajak saudaranya, diajak orang tuanya, diajak siapapun di sekitar kita untuk datang, untuk datang. Untuk apa? Bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan sebagai pengajian pada sore ini. Manakala ada kesalahan dan khilafan, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dapat membawa perbaikan untuk hati kita, dan senantiasa menjadikan diri kita menjadi ahli tauhid dan menjadi hambanya Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.